Sebelum membahas tentang viktimologi, berikut saya cantumkan tentang buku yang saya rangkum beserta penulisnya. Berikut tahun terbitnya. Perkenalkan, nama saya Suci Rohmatun Sunairoh, NIM 2022-10-11-03-611. Saya dari kelas viktimologi B, pindahan dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi dari aspek psikologis korban terlebih dahulu, yang dimana ruang lingkup viktimologi khususnya aspek psikologis korban merupakan kajian penting dalam memahami dampak kejahatan atau kekerasan terhadap kondisi mental yang dialami oleh korban. Aspek psikologis ini meliputi berbagai faktor yang terutama trauma, stres, ataupun kecemasan diri, dan juga rasa takut terhadap atau memandang bahwa kejahatan yang mana gangguan psikologis lain yang bisa muncul setelah seseorang mengalami viktimisasi. Viktimologi sendiri menyebabkan atau memandang bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga psikis korban, menyebabkan gangguan psikologis diri dari korban tersebut. Oleh karena itu, pemahaman psikologis korban sangat penting untuk upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban. Dalam ruang lingkup ini, psikologis forensik memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan layanan psikologis yang membantu korban agar bisa berfungsi untuk secara normal. Kemudian, psikologis forensik juga berkontribusi pada pencegahan viktimisasi yang berulang. Selain itu, kajian viktimologi mencakup diagnosis gangguan mental dan emosional yang mungkin timbul, serta bagaimana sistem peradilan pidana dapat mendukung pemenuhan hak korban secara utuh. Kemudian, pemahaman terhadap aspek psikologis korban ini juga mencakup penelitian tentang bagaimana karakteristik pribadi, latar belakang, kemudian pengalaman sebelum dapat memengaruhi tingkat kerentanan seseorang menjadi korban, dan juga kemampuan mereka untuk mengatasi dampak psikologis tersebut. Kemudian secara keseluruhan, aspek psikologis dalam ruang lingkup viktimologi membantu memperluas perspektif tentang korban dan bukan sekedar objek kejahatan menjadi subjek yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan, kemudian pemulihan menyeluruh bagi korban, sehingga korban dapat mendapat keadilan yang mana secara hukum tetapi juga secara psikologis. Kemudian ruang lingkup viktimologi dalam aspek sosial korban, di mana dalam hal ini menyoroti bagaimana korban kejahatan mengalami dampak sosial yang luas dan kompleks. Dalam hal ini, salah satu fokus utama adalah masalah stigma sosial, dilihat dari sekitar atau lingkungannya korban. Kemudian stigma ini dapat berfungsi atau bersifat verbal maupun non-verbal, berupa cemoohan atau ejekan, atau bisa jadi pengucilan, diskriminasi, dan apapun itu, dan perilakuan negatif oleh masyarakat sekitar korban. Stigma sosial yang dialami korban seringkali menyebabkan kesenjangan sosial atau kehilangan dukungan sosial dan pengaruh negatif terhadap status sosialnya. Misalnya pada korban pelecehan seksual itu justru malah bukannya didukung, tapi kebanyakan orang itu kayak mencemooh atau mengejek karena mungkin yang dilecehkan itu misal kayak wanita yang kurang sopan dalam kesehariannya atau apa gitu, malah justru digunjing. Oleh karena itu, korban merasa malu dan sulit mengungkapkan pengalaman mereka. Hal ini membuat proses pemulihan dan reintegrasi korban dalam masyarakat memperpanjang penderitaan korban tersebut. Selain stigma, viktimologi juga menyoroti peran dukungan sosial sebagai faktor penting dalam proses pemulihan korban. Semakin kuat dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas, semakin baik pula kesejahteraan dari psikologis korban tersebut. Oleh karenanya, viktimologi mengkaji bagaimana membangun lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung bagi korban
agar tidak mengalami penolakan atau diskriminasi dari lingkungan sekitar semenjak kejadian atau pengalaman yang telah terjadi pada korban. Dampak sosial juga tidak terlepas dari interaksi korban dengan sistem peradilan atau lembaga yang berwenang, ataupun lembaga bantuan hukum atau lembaga bantuan korban yang dapat berkontribusi pada pemulihan sosial atau malah mempengaruhi keterasingan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, aspek sosial dalam viktimologi menjadi perhatian utama untuk memastikan pelindungan hak korban tidak hanya dari sisi hukum tapi juga dari sisi interaksi dalam penerimaan sosial demi keberhasilan pemulihan total korban menitik beratkan pada lingkungan sekitar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi dari aspek ekonomi, yang mana aspek ekonomi korban menitik beratkan pada ekonomi yang ditanggung oleh korban akibat suatu tindak kejahatan tersebut. Kemudian aspek ini meliputi kerugian material yang dialami korban seperti biaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi, kehilangan pendapatan karena tidak berkemampuan untuk bekerja. Dampak ekonomi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan pada jangka waktu yang panjang, mengakibatkan kerentanan ekonomi yang serius bagi korban dan keluarganya. Selain itu, viktimologi juga memeriksa bagaimana kondisi ekonomi korban mempengaruhi tingkat kerentanan menjadi korban. Individu dengan kondisi ekonomi yang lemah khususnya itu akan sulit berkecimpung atau menerapkan dari aspek ekonomi ini. Karena apa? Aspek ekonomi juga sangat berperan penting dalam hal korban yang kurang mampu. Oleh sebab itu, aspek ekonomi juga memandang viktimisasi sebagai fenomena struktural yang terkait dengan ketimpangan sosial ekonomi serta kebijakan pemerintahan yang kurang memadai dalam menyediakan perlindungan dan kompensasi pada korban. Seperti terlihat di era sekarang, justru perlindungan korban itu malah dikesampingkan. Justru malah sekarang itu yang diutamakan itu justru kayak hukuman pelaku. Nah, di sisi lain, korban juga butuh perlindungan, butuh dukungan, butuh ekonomi juga. Misalnya karena korban misal sebagai pekerja dan dia mengalami pelecehan seksual misal. Nah, otomatis kan dia mau bekerja ke tempat yang semula itu kemungkinan kecil kan buat kembali lagi, karena memang dia merasa kayak malu atau merasa kurang nyaman karena setelah kejadian menjadi korban pelecehan itu. Nah, otomatis dia nggak ada penghasilan karena pekerjaannya dia mengundurkan diri atau apa, itu otomatis kan dia nggak ada penghasilan buat ekonominya. Oleh karena itu di era sekarang ini pemerintah ataupun justru penegak hukum lebih mengesampingkan hak korban dalam hal itu, yang mana sekarang malah pelakunya yang justru dititik beratkan dengan hukuman yang setimpal atau hukuman dengan beberapa tahun atau apapun itu. Nah, kalau menurut saya alangkah lebih baiknya jika korban juga dapat dukungan dari penegak hukum, misal kayak bagi korban pelecehan atau apapun itu kayak dipekerjakan di mana gitu yang selayaknya dan itu tidak dikucilkan ataupun merasa nyaman dari korban tersebut. Kemudian di sini saya sedikit menambahkan lagi dalam aspek psikologis korban terlebih dahulu, yang mana dalam viktimologi aspek psikologis korban menekankan pada dampak mental dan emosional yang dialami korban akibat tindak pidana. Kemudian korban dapat mengalami trauma, stres, dan lainnya. Sementara teori ekonomi juga relevan dalam hal biaya psikologis ini, yaitu biaya pengobatan itu tidak murah dan terapi-terapi atau rehabilitasi itu pun, sehingga korban menjadi tidak mampu berkontribusi secara optimal bagi diri sendiri dan masyarakat yang berdampak pada kerugian ekonomi makro dan mikro. Kemudian dari aspek sosial korban, dari perspektif viktimologi, aspek sosial korban memuat dampak sosial yang berwujud di lingkungan keluarga, komunitas, dan juga secara teori ekonomi, stigma dan diskriminasi ini dapat mengurangi akses korban terhadap peluang ekonomi dan sosial seperti pekerjaan dan jaringan sosial yang selanjutnya
memperlemah kondisi ekonomi korban. Hal ini mendukung teori ekonomi human capital, di mana kerugian ekonomi bukan hanya bersifat langsung tetapi juga imaterial. Kemudian dari perspektif viktimologi, aspek sosial korban memuat dampak sosial yang berwujud di lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Korban sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, pengucilan, dan victim blaming atau penyalahgunaan korban. Ini sangat penting atau sangat menghambat integrasi sosial korban dan menimbulkan isolasi. Kemudian memperburuk kondisi sosial dan psikologis mereka. Secara teori ekonomi, stigma dan diskriminasi ini dapat mengurangi akses korban terhadap peluang ekonomi dan sosial seperti pekerjaan dan juga jaringan sosial yang selanjutnya memperlemah kondisi ekonomi korban. Hal ini mendukung teori ekonomi human atau capital, di mana kerugian ekonomi bukan hanya bersifat langsung tapi juga imaterial akibat terbatasnya akses dan peluang sosial. Aspek ekonomi viktimologi berfokus pada kerugian material dan non-material yang dialami korban, termasuk kehilangan pendapatan, kerusakan properti, biaya perawatan, kebutuhan rehabilitasi yang memakan biaya sangat besar. Teori ekonomi berviktimisasi mengkaji bagaimana biaya kejahatan ini tidak hanya membebani korban secara individu, tetapi sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan, seperti berkurangnya produktivitas dan bertambahnya biaya kesehatan serta ketidakstabilan sosial ekonomi. Dari sudut teori ekonomi, ini sejalan dengan model biaya sosial kejahatan atau social cost of crime yang menghitung kerugian total yang muncul dari aktivitas kriminal masyarakat. Salah satu fenomena penting dalam aspek sosial adalah stigma sosial yang melekat pada korban. Stigma ini bisa berupa label negatif, stereotip, dan diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat, media, atau bahkan lingkungan terdekat korban. Sebagai contoh, korban kekerasan seksual ini seringkali dianggap sebagai penyebab atau pihak yang harus disalahkan, padahal justru mereka yang mengalami viktimisasi. Stigma ini menimbulkan isolasi sosial yang berpengaruh pada mental korban. Selain stigma, korban juga rawan mengalami marginalisasi, yang mana seperti kehilangan status sosial, penurunan kemampuan berinteraksi sosial, dan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut memperburuk kesejahteraan korban dan mengakibatkan keterasingan dari lingkungan masyarakat. Viktimologi menyoroti pentingnya pemulihan sosial terhadap korban melalui pendampingan dan juga dari sudut pandang hukum. Viktimologi menuntut adanya perlindungan tidak hanya secara fisik dan psikologis, tetapi juga perlindungan sosial yang efektif. Keterlibatan masyarakat, lembaga sosial, dan sistem peradilan sangat penting dalam menciptakan budaya yang tidak menghakimi korban dan mendorong inklusi sosial. Dengan pendekatan holistik ini, ruang lingkup viktimologi pada aspek sosial tidak hanya melibatkan korban sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang mempunyai hak untuk diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan sosial secara utuh. Ini menjadi landasan penting dalam sistem peradilan victim-centered approach yang mengedepankan kesejahteraan dan pemulihan korban sebagai tujuan utama selain penegakan hukum. Dalam stigma sosial ini tidak hanya menghambat proses pemulihan psikologis korban, tetapi juga menyebabkan korban mengalami isolasi sosial dan kesulitan berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Stigma seringkali mendorong victim blaming yang membuat korban merasa bersalah atau malu atas padahal kejadian itu dia itu mengalami atau sebagai korban. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan sosial berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga keluarganya dan jaringan sosial yang terkait. Pemahaman viktimologi atas fenomena ini menuntut adanya pendekatan sensitif dan empatik dari masyarakat serta sistem peradilan yang mengedepankan perlindungan korban secara menyeluruh. Strategi pemberdayaan korban dan edukasi masyarakat menjadi upaya penting untuk menghapus stigma, membangun kesadaran publik, serta memfasilitasi reintegrasi korban ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan bermartabat. Dengan begitu, jadi ruang lingkup dari viktimologi yaitu dari aspek psikologis korban, aspek ekonomi korban, dan aspek sosial korban. Ketiganya itu saling berhubungan dan saling
berkecimpung atau berketerkaitan. Oleh karena itu ketiganya harus dipenuhi atau harus didapatkan oleh korban. Dalam hal ini korban juga berhak atas ekonomi yang layak serta interaksi yang layak dari kegiatan atau dari aspek viktimologi. Selain itu, korban juga layak mendapatkan perlindungan dari orang-orang terdekat dan juga dari penegak hukum. Karena apa? Karena kalau tidak dilindungi, takutnya malah korbannya itu berbuat nekat atau di luar hal-hal yang tidak diinginkan, karena mereka merasa malu, mereka merasa nggak layak hidup atau apapun itu. Oleh karenanya dalam hal ini juga harus ada pendampingan khusus terhadap korban, seperti itu. Untuk kedepannya saran saya dikembangkan lagi atau ditingkatkan lagi perlindungan terhadap korban.